Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, kemarin kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini edisi ke-24 Februari 2024. 2023 mulu ya. Video ini akan tayang untuk Sabtu atau Minggu. Aku nggak tahu yang mana yang aku tayangkan duluan karena ada 2 video ya yang syuting hari ini ya. Sehat, berkah melimpah untuk semuanya. Semoga kalian semua selalu dalam kondisi yang baik, dalam keadaan yang selalu diberikan kemudahan untuk segala urusan. Ngomong apa sih Tulus? Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan luar negeri. Untuk yang baru pertama kali nonton, saya ucapkan selamat bergabung. Yang sudah sering bolak-balik, saya ucapkan selamat datang. Teman-teman yang mau dengan ikhlas membantu mensupport saya, caranya gampang. Yang baru atau yang lama yang suka nonton tapi belum subscribe, subscribe dulu, loncengnya dihidupkan, tombol like-nya dipencet, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Sama jangan skip iklan yang pendek, kalau yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat kalian yang mau nyawer Mas Tulus ya. Terima kasih untuk yang mau-mau saja, yang ndak berkenan juga ndak apa-apa, nggih. Semangat untuk hari ini saudaraku, semoga kalian semua dalam kondisi yang selalu baik, baik rezekinya, baik kesehatannya, baik karirnya, dan baik dalam segala halnya. Amin. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh, yang sedang punya masalah semoga masalahnya cepat selesai, yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Teman-teman yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang, Mas Tulus doakan mudah-mudahan hutangnya ndang segera lunas. Amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Teman-teman yang sedang kurang baik keadaan dan juga posisinya semoga segera membaik. Teman-teman yang dalam kondisi mungkin karirnya lagi kurang pas, keuangannya kurang pas, semoga segera Allah rubah menjadi pas lagi. Amin ya Allah. Iki ngopo ya rek? Aku ki sariawan. Oh, berdarah rek. Ini kayak tindakan apa? Kok tindakan kekerasan karo lambeku dhewe ini. Jadi memang ini tuh sariawan udah beberapa hari. Terus kering gitu kan. Mas teh ngomong kayak aduh nek 3 liter iki rek getihe rek. Eneng-eneng wae. Ketok ora ya? Yo ora ketok yo dan menyiksa tenan rasane. Wis ora apa-apa. Sing penting kabeh sehat ya saudaraku. Kalian semua dalam kondisi yang baik ya. Amin. Jangan lupa untuk selalu semangat pastinya ya. Hari ini Mas Tulus mau bahas ini request kalian yang juga cukup lama, sama dengan badai matahari. Ini banyak banget yang minta Mas Tulus bahas ini ya. Mudah-mudahan kalian nanti
mendapatkan info dari apa yang Mas Tulus bahas ya. Oke, teman-teman, kita mau bahas terkait dengan Selat Muria yang katanya ditakutkan nanti, Dek. Tolong, Dek, powerbank kamu, Dek. Mati yang ini. Ditakutkan katanya akan muncul lagi atau akan terlihat lagi. Ini salah satu hal yang ditakutkan oleh masyarakat di mana tempat beradanya Selat Muria itu dulunya. Nah, ini kan kita ganteng loh, aku gila kena lampu ki ganteng, kena lampu malah kayak gendruwo. Jadi kita akan bahas secara detail Selat Muria itu dari segi pandangnya Mas T seperti apa. Ada juga pendapat Eyang apakah Selat Muria ini akan muncul lagi, kemudian akan tenggelam lagi, dan apakah Gunung Muria juga akan kembali terpisah dengan Pulau Jawa. Nanti kita akan detailkan pembahasan kita hari ini ya saudaraku ya. Oke, sebelumnya saya masih mau ingatkan orang-orang baik yang nonton video ini. Ayo orang-orang baik bantu Mas Tulus biar sedekah nasi box kita bertambah melimpah. Sedekah nasi box kita alhamdulillah sudah terkumpul, sudah cukup. Tapi teman-teman yang masih pengen nambahin, Mas Tulus masih tunggu sampai tanggal 1 Maret jam 11 siang. Ayo, yang masih punya rezeki. Kalau sesuai dengan target tambahannya, udah Mas Tulus? Belum, masih jauh. Kalau dari target tambahan kita itu kan bikin 200 box lagi. Kalau teman-teman ngitung, minta saya hitung, belum cukup sampai 100 box, 50 box. Itu juga belum cukup ya. Jadi tambahan sedekahnya itu masih sangat tipis sekali. Siapa tahu Allah sudah ijabah sedekah kita ada. Siapa tahu juga Allah ijabah lagi sedekah nasi box kita bulan ini ada jumlahnya dengan sebanyak-banyaknya. Amin ya Allah. Yang masih pengen nambahin silahkan cek kolom deskripsi. Transfernya Rp12.000 untuk satu nasi box, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi ya. Langsung ke situ saja nggih orang baik. Matur nuwun, sing ajeng nambahi sedekah bumi juga yang lagi melempem nih beberapa hari juga boleh. Mas Tulus sekarang berharap memang betul sebelum puasa mudah-mudahan Allah izinkan sedekah bumi kita segera berjalan untuk Jogja terlebih dahulu. Tetapi sekali lagi semua hak saya kembalikan kepada Allah. Kalau memang Allah belum menghendaki, rezekinya belum dicukupkan sama Allah, berarti memang belum sesuai dengan kehendak Allah. Jadi saya pasrahkan sama Allah. Semoga harapan saya sebelum Ramadan kita bisa gelar sedekah bumi. Dan mudah-mudahan Allah kirimkan orang-orang untuk membantu sedekah bumi kita. Kalau belum, berarti Allah belum menghendaki. Amin, mudah-mudahan Allah izinkan sesegera mungkin. Amin. Teman-teman yang masih pengen bantuin sedekah bumi, caranya cek kolom deskripsi. Kalau sedekah bumi cek kolom komentar, transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI Permata atas namanya Tulus Rianto di kolom komentar. Nggak ada minimal maksudnya. Jadi untuk sedekah bumi kita tidak ada minimal maksimalnya. Terserah kalian mau transfer berapa aja. Rekeningnya di kolom komentar paling atas nggih orang baik. Matur nuwun, terima kasih banyak. Teman-teman yang memesan minyak bidara yang bisa fungsi untuk kesehatan medis non medis, buat ruqyah mandiri, anak susah bicara, anak susah berjalan, anak rewel terus tengah malam sering nangis, kemudian juga untuk anak-anak yang tantrum, maaf bandel, terus pelajaran itu susah nerimanya, boleh di terapi dengan minyak bidara ya, untuk ruqyah mandiri, ruqyah tempat usaha, tempat tinggal, kendaraan atau tempat tinggal yang mungkin susah terjual, mungkin karena ada gangguan sesuatu, bisa dibersihkan di ruqyah dengan minyak bidara. Harganya berapa Mas Tulus? 180.000 ya. Teman-teman kalau mau detail jelas penggunaan, berapa mili, harga dan lain sebagainya, cek postingan Mas Tulus, videonya ketika lagi packing, difahami dulu, setelah itu DM Mas Tulus, langsung Mas Tulus, pesan 3, alamatnya ini, nomor HP, nama penerimanya ini, ya. Jadi kalau yang sudah WhatsApp, bukan untuk bertanya fungsinya gimana, cara pakainya gimana, harganya berapa, bukan untuk itu. Jadi difahami dulu, baru langsung pesan, nggih.
Atur nembah nuwun yang sudah pesan terima kasih semoga ndang sampai nggih. Muga-muga jodoh dadi tombo Mas Tulus doakan mudah-mudahan minyak bidarane teko kenek dinggo tombo teko loro lunga kersane Gusti Allah. Amin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak orang baik. Terima kasih, terima kasih. Malam hari ini 24.25 ini kan malam Nifsu Sya'ban, teman-teman. Jadi Nisfu Sya'ban. Aku salah mulu loh mulutku ini. Mas Tulus minta maaf kalau ada salah-salah perbuatan, baik ke teman-teman. Pokoknya yang suka, yang tidak suka saya minta maaf ya. Mungkin jenenge kita itu kan walaupun tidak pernah ketemu kan jenengan nonton video sakit hati sama bercandanya Mas Tulus, kurang remen kali bahasanya Mas Tulus. Pokoknya jenengan yang sayang saya minta maaf, yang benci juga saya minta maaf. Pokoknya sing salah Mas Tulus minta maaf. Mudah-mudahan di malam Nisfu Sya'ban ini semua dosa dan kesalahpahaman kita dilebur sama Allah, diganti dengan kebaikan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih orang baik. Ini kelingan karo Nisma aku almarhum ya Allah. Kadang-kadang kelingan yo sedih kita. Apalagi ngeliatin boneka yang aku bungkus di depanku syuting ini kan. Dia itu ngasih aku boneka gede, boneka sapi. Dan aduh, wis rasa dikandak guys ya Allah. Surga Mbak Nisma, amin. Aduh sedih tadi nih rek. Wes, kita bahas salat muria ya teman-teman. Durasi kayaknya jangan terlalu panjang lah Mas Tulus. Ya kenapa emangnya? Karena kalau panjang-panjang itu terlalu panjang. Apa sih? Oke, salat muria itu dulu konon katanya. Kalau ada yang punya info-info tambahan ya, Mas Tulus mau dikoreksi, Mas Tulus seneng. Tulis di kolom komentar ya. Oke. Jadi Mas Tulus menyampaikan ini sesuai dengan hasil analisa Mas Tulus, kemudian Mas Tulus sudah cari tahu. Nanti juga Mas Tulus akan sampaikan apakah analisa Mas Tulus juga akan mengarah ke ini akan jadi selat lagi atau seperti apa, nanti kita akan jabarkan lebih jauh ya. Selat Muria itu dulu memang ada di antara Pulau Muria dan juga Pulau Jawa. Ada beberapa cerita atau ada beberapa babat yang saya baca, konon katanya dulunya itu daratan memang sudah terhubung dengan Pulau Jawa, tiba-tiba tenggelam ya, kemudian tiba-tiba daratan lagi. Tapi kalau yang paling banyak, paling banyak dijabarkan oleh beberapa ilmuwan, sama sejarah yang pasti saya baca adalah memang intinya dulu Pulau Muria dan juga Pulau Jawa itu terpisah sama selat gitu. Kayak ya Pulau Sumatera sama Pulau Jawa lah terpisah dengan Selat Sunda istilahnya gitu. Dan ada beberapa yang mengatakan bahwa ini ada sedimentasi, kalau saya salah mau dikoreksi, yang berjalan beberapa tahun kemudian seiring berjalannya waktu, tiba-tiba air ini sudah mulai kadarnya, sudah mulai surut, sudah mulai habis dan menjadi daratan, dan sekarang sudah menjadi beberapa wilayah. Di antaranya ada dulu tuh Demak, Jepara, kemudian Pati, Kudus tuh ada sebuah pelabuhan konon katanya di Demak ya. Ada pelabuhan besar di mana dulu menghubungkan antara Pulau Muria dengan Pulau Jawa yang konon katanya terpisah karena adanya Selat Muria ini. Dan juga ada beberapa yang menyampaikan Selat Muria ini hilang atau kemudian daratan di antara Selat Muria ini muncul karena ada salah satu faktor yang memprakarsai adalah faktor Gunung Muria yang meletus pada waktu itu, pada masanya. Dan akhirnya menjadi daratan sampai sekarang, kemudian Gunung Murianya sudah tidak aktif lagi. Dan dulu katanya kerajaan Demak itu juga lumayan terkenal, kemudian juga tempat ini atau Selat Muria ini dulu adalah salah satu pusat perdagangan yang luar biasa. Dan info ini sudah valid ya teman-teman, ada bukti sejarahnya, ada peta dan lain sebagainya. Mungkin penyampaian saya kurang tepat, teman-teman ditulis di kolom komentar. Nah, Selat Muria itu sendiri menjadi viral lagi ya, menjadi ramai lagi setelah ada beberapa wilayah Demak, Jepara, Kudus, Pati yang mengalami banjir besar pada awal tahun 2024 kemarin ya. Dan kejadian ini mengakibatkan banyak orang berspekulasi, mungkinkah wilayah Demak, mungkinkah Pati, mungkinkah Jepara akan kembali menjadi selat seperti dulu. Karena teman-teman, kejadian banjir di Demak itu disebabkan karena jebolnya
tanggul salah satu sungai dan akhirnya cukup lama dalam penanganannya dan sampai hari ini tanggal 24 Februari apakah sudah ada tingkat surut atau apa, saya masih belum mendapatkan info terkait dengan itu, tapi memang beberapa hari belakangan ada yang menyampaikan ke saya yang kemarin pas pemilu itu bukannya berkurang kadar airnya, tapi ternyata nambah. Nah inilah kenapa orang-orang banyak berspekulasi bahwa mungkin saja Selat Muria akan kembali muncul atau akan kembali terlihat. Nah, ini banyak yang ditanyakan sama teman-teman. Dari yang disampaikan Eyang sebelumnya, Eyang pernah memberikan clue ke kita kalau sampai cover yang diberikan leluhur ini kalah atau cover yang diberikan leluhur ini tidak pas atau tidak sesuai dan anggaplah tidak berhasil, maka akan ada penukaran. Penukarannya seperti apa? Yang ditenggelamkan akan bisa muncul, yang muncul akan bisa tenggelam. Ini yang disampaikan Eyang Lukito pada waktu itu. Dan sambil dengan seiring dengan berjalannya waktu juga banyak sekali hal-hal yang terjadi, diantaranya juga beberapa poin yang menurut saya juga bisa mengarah ke sesuatu yang mengerikan. Maksud saya diantaranya adalah ya tadi munculnya Selat Muria yang dulu pada abad ke-17 kalau tidak salah pernah muncul dan pernah berjaya di masanya. Kemudian banjirnya ini ternyata jalurnya itu pas banget dengan jalur yang kemarin beberapa diantaranya yang pas banjir besar kemarin ya. Dan jujur saya pernah menanyakan ini secara langsung kepada Eyang Lukito. Dari segi pandang Eyang sendiri, apakah mungkin Selat Muria ini akan kembali seperti dulu lagi, muncul lagi, kemudian wilayah daratan yang sempat ditemukan fosil-fosil hewan purba, hewan-hewan laut di beberapa wilayah yang memang itu bukti bahwa tempat itu memang pernah menjadi laut pada masanya. Apakah ini akan kembali? Jawaban Eyang Lukito ternyata insya Allah ini akan surut, tapi memang prosesnya masih lama. Pernah ya saya menyampaikan itu. Jadi proses bukan masih lama, tapi tidak sebentar istilahnya gitu. Jadi proses surutnya tidak sebentar. Ya mudah-mudahan setelah video ini tayang Demak udah nggak banjir, sudah kembali pulih lagi, mau perekonomian dan lain sebagainya. Tetapi ada satu hal yang memang harus saya tegaskan dari penyampaian Eyang. Eyang bilang kalau Selat Muria sepertinya tidak akan muncul diakibatkan atau disebabkan karena banjir belakangan. Orang banyak yang bertanya ya, apakah mungkin banjir ini akan mengarah, akan membawa Demak, Jepara, Pati, Kudus menjadi Selat Muria lagi? Jawaban Eyang ternyata tidak separah itu. Insya Allah semuanya masih aman. Amin dong. Amin ya Allah. Tetapi pada dasarnya ada sesuatu yang memang sudah waktunya dikembalikan. Cuma aku sih agak sedikit setuju dengan konspirasi atau mungkin dulunya ini adalah daratan kemudian jadi laut kemudian jadi daratan lagi. Aku sedikit mengarah ke situ karena Eyang itu sempat nyeletuk dengan dengan beberapa celotehan yang bagi saya itu kayak mengatakan ya wis wayahe darat kok ya ora apa-apa untuk banyu asline ibarat kita gitu. Jadi dulunya memang Selat Muria ini kalau yang aku ukur ya, maaf sekali lagi ini dari ukuran pandangan ini wong pekok Mas Tulus iki ya. Jadi jangan dihubung-hubungkan seakan-akan saya orang sakti tahu masa lalu, enggak. Dari yang disampaikan Eyang mungkin juga saya bisa berprasangka dengan konspirasi yang selama ini beredar bahwa memang dulunya ini adalah daratan. Jadi kalau kata Eyang misalnya ini benar-benar Selat Muria itu dulunya memang daratan kemudian jadi laut dan sekarang daratan lagi, berarti kalau Eyang bilang memang harus ada yang dikembalikan kepada porsinya, harus ada yang dikembalikan kepada fungsinya. Jadi antara dua hal ya, kalau memang terbukti dulu Selat Muria ini memang bukan daratan tapi lautan sebelum menjadi lautan dan lain sebagainya, ini intinya adalah tempat ini akan kembali seperti porsinya. Jadi kalau misalnya dulunya memang daratan, kemudian jadi selat, kemudian jadi daratan lagi, berarti porsi awalnya atau asalnya adalah daratan. Jadi mungkin saja ya tetap akan jadi daratan dan masih bisa dimanfaatkan sebagai tempat tinggal dan tempat yang produktif. Mungkin, sekali lagi ini hanya analisane wong pekok. Engko
kandake piye-piye aku ning videoku. Nah, kalau dari segi pandang yang Lukito sendiri memang mengatakan ini akan kembali kepada porsinya. Nah, kalau kembali kepada porsinya ini tiba-tiba juga Allah menghendaki akan kembali menjadi lautan karena memang asalnya lautan ya wallahu alam. Tetapi tadi yang disampaikan yang Lukito, kalau banjir yang ada di Demak kemudian menjadi simbol atau menjadi clue bahwa Selat Muria akan muncul lagi, Eyang jawab tidak. Memang ada sebuah proses yang cukup lama. Aku sih nggak bilang ini akan jadi selat lagi ya, tapi kalau misalnya memang ini dulunya selat, ya mungkin juga akan kembali jadi selat, tapi prosesnya masih cukup panjang, masih sangat lama. Jadi ini juga salah satu hal yang dalam arti disampaikan yang Lukito sesuai dengan porsinya. Nah, ini yang harus kita tahu. Apakah dulunya, ya sekali lagi, teori-teori konspirasi itu kan banyak ya, yang mengarahkan ke mana saja, ke siapa saja, arahnya kemana saja ini juga banyak. Jadi kita juga mau spekulasi, tapi intinya bukan hanya spekulasi, tapi doa terbaik buat Demak, Jepara, Pati, Kudus tetap damai dan jangan sampai menjadi Selat Muria lagi, tetap jadi papan untuk cari sandang lan pangan dulur-dulur yang ada di Demak, Pati, Kudus, dan juga Jepara. Katakan amin dong. Amin ya Allah. Jadi memang prasangka setiap orang itu boleh berspekulasi karena satu kejadian, boleh. Karena sekarang juga beberapa wilayah yang dulunya memang rawa, tempat tinggal saya itu kan namanya Rawajitu. Jadi orang dulu bilangnya pada masa dulu, pada masa purba itu tuh rawa tempatnya Mas Tulus, sekarang rumahnya Mas Tulus itu. Itu juga beberapa titik sudah mulai terlihat ada banjir yang saya selama tinggal di situ dari tahun 99 beberapa tahun sampai sekarang, baru kemarin saya melihat wilayah Rawajitu tuh banjir tuh rata, hampir semua kena banjir. Dan menurut aku itu juga salah satu hal yang oke, kita tuh nggak pernah tahu sebelumnya apakah wilayah kita tuh dulunya lautan atau apa ya. Pasti kayak Demak misalnya, kayak di Pati, Kudus, Jepara ada beberapa tempat yang memang ditemukan tulang hewan laut. Jadi ini salah satu contoh bahwa oh iya di sini ada tulang hiu, buaya, kemudian juga ada penyu dan lain sebagainya. Mungkin ini salah satu hal yang bisa dijadikan penelitian dan juga bukti bahwa memang tempat itu dulunya adalah laut. Tetapi sekali lagi kita juga nggak bisa mengontrol satu hal yang nggak bisa kita kontrol, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebagai manusia pada umumnya, sebagai manusia yang mengerti bahwa target atau kita ini jauh di bawah Tuhan, jadi kita bisanya cuman ngemis, bisanya cuman minta mudah-mudahan yang terbaik buat kita, karena kita nggak pernah tahu apa tempat tinggal kita. Sekarang kita sudah melihat ya banyak tempat yang abrasi pantai yang kembali tenggelam jadi laut lagi. Kita kan nggak pernah tahu dulunya apakah itu memang dulunya lautan kemudian mengering. Ini kan kita juga nggak tahu ya. Jadi ada beberapa tempat yang memang yang sudah memberikan clue itu bahwa ada sesuatu yang akan dikembalikan kepada porsinya, ada sesuatu yang akan dikembalikan kepada fungsinya. Jadi kalau misalnya dulunya laut ya laut, dulunya darat ya akan jadi darat, misalnya seperti itu. Ini salah satu hal clue yang disampaikan yang oke, silahkan diukur sama-sama. Apa maksud yang disampaikan Eyang? Nanti kita juga akan tahu sendiri. Dan alam ini sudah ndak bisa diajak kompromi. Alam itu ndak diajak ngomong lagi wesan sakarep-karep PDW. Alam itu sudah mulai menentukan pilihan mereka sendiri karena sudah waktunya, bahasanya mereka dikasih kebebasan sama Tuhan karena kitanya yang disuruh jaga, kitanya yang diwarisi gorgek ngidek, gorgarek mangan kangelan ra diurusi ra dirumati. Jadi ini salah satu hal yang memprakarsai sekali lagi kehendak Allah, tapi doa kita tetap yang terbaik buat Demak, buat Selat Muria ya. Kalau memang tujuan munculnya untuk satu hal baik ya, mungkin ini salah satu alasan yang terbaik yang Allah berikan. Atau mungkin memang tempat itu nggak layak buat hidup lagi misalnya, juga bisa kalau Allah menghendaki. Tapi kan kita sebagai sesama manusia, karena itu tempat sudah menjadi tempat pencarian sandang pangan keluarga di sana, saudara-saudara kita di sana, kita doanya apa? Semoga ndang surut, pulih lagi perekonomian dan juga keadaannya. Ada hal yang bagi saya cukup mengerikan. Ada satu statement yang mengatakan bahwa Gunung Muria ini sudah tidak aktif lagi atau sudah mati, tetapi
Kalau misalnya gunung ini bangun atau bangun dari tidurnya itu juga sangat mungkin. Ini Eyang juga menyampaikan itu soalnya. Tapi aku nggak mau mendetailkan secara jauh ya, karena memang Pulau Muria yang dimaksudkan narasi-narasi yang beredar sekarang ini juga merupakan pulau yang pada masanya, pada waktu itu juga ada sesuatu yang sangat spesial di pulau itu yang oke, ada salah satu pesan yang ibarat kata tuh harus dijaga. Nah, salah satu penjaganya tempat itu faktor energi utama atau pancernya itu di Gunung Muria itu tadi. Jadi kalau ada yang coba ngusik, ada yang coba untuk bergerak lagi, sepertinya Muria atau Gunung Muria juga akan bisa kembali on. Jadi hati-hati ya. Intinya adalah mudah-mudahan apa yang Allah rencanakan buat kita, buat Demak, buat Jepara, buat Kudus adalah sesuatu yang baik, yang manfaat dan ada maksud dan tujuannya buat kita. Dan yang pasti doanya semoga tetap menjadi seperti biasanya, pulih lagi seperti sedia kala. Dan kalau memang sesuai dengan kehendak Allah seperti apa, ya kita pasrahkan kepada Allah saja. Tetapi kalau dari hitungan-hitunganku, memang teman-teman, jadi dari penyampaian Eyang ini juga akan kembali kepada posisinya. Dan kalau terjadi dengan kadar yang cukup lama, dan saya melihat dari angka-angka yang saya hitung dari awal Januari sampai mendekati Februari hari ini itu memang 2024 itu kayak ada penukaran tempat yang darat menjadi laut, yang laut menjadi darat dan ini salah satu hal yang sangat-sangat mungkin terjadi. Jadi akan ada beberapa hal yang mengejutkan di mana tiba-tiba muncul, tiba-tiba tenggelam. Ini yang saya baca melalui angkanya. Wallahu alam, kita serahkan kepada Allah. Yang saya sampaikan itu belum tentu benar, jadi teman-teman nggak perlu percaya. Teman-teman nggak perlu spekulasi, jadi santai-santai saja. Dihitung, dinilai, disimak, kemudian dicerna dengan dari segi ternetral yang kalian bisa ya. Gitu ya teman-teman, semoga nggak penasaran lagi bahas Selat Muria. Sekali lagi doa terbaik, Selat Muria juga bagian dari sejarah Indonesia. Mau ada atau tidak ada lagi, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada maksud dan juga tujuannya. Yang terbaik adalah kalau misalnya ini mau kembali kah, kalau misalnya ini mau muncul lagi kah, mudah-mudahan tidak menelan korban jiwa, tidak ada kerugian yang besar. Amin. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya. Amin ya Allah. Semoga manfaat yang saya sampaikan hari ini teman-teman. Mas Tulus minta maaf kalau dari penyampaiannya mungkin terkesan keminter, terkesan sok-sokan. Saestu, tujuan saya bukan untuk menggurui atau keminter, tapi tujuan saya di sini betul-betul untuk apa? Untuk sama-sama kita belajar satu sama lain. Gak ada yang pinter, gak ada yang bodoh, gak ada guru, gak ada murid. Di sini kita sama-sama belajar. Oke, kalau Mas Tulus ada kata-kata yang kasar, terkesan sok-sokan, terkesan keminter, Mas Tulus nyuwun ngapunten nggih sederek. Matur nuwun, terima kasih banyak. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Untuk teman-teman yang saat ini sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Yang sedang punya tanggungan utang piutang semoga segera Allah lunaskan. Amin. Yang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah, kerjaannya awet. Amin. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah usaha, kemudian pengen naik haji, pengen umroh, pengen punya kendaraan. Saya doakan mudah-mudahan hajat-hajat baik jenengan apapun hajat baiknya, selain yang saya sebutkan atau tidak, semoga hajat baik jenengan segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset juga semoga cepat terjual asetnya. Yang sedang mengontrakkan atau menyewakan aset juga semoga segera mendapatkan yang nyewa. Amin. Hajat-hajat baik jenengan saya doakan semoga Allah kabul. Amin. Yang mulai usaha, yang merintis, yang jualan, pokoknya saya doakan lancar dan laris manis. Amin ya Allah. Mas Tulus berdoa mudah-mudahan Mas Tulus dan keluarga juga teman-teman yang nonton video ini semoga Allah pilih, Allah hindarkan dari sakit, dari penyakit apapun, dari virus, bala, musibah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Mudah-mudahan doa yang hari ini dikabul sama Allah, salah satunya adalah doanya Mas Tulus buat teman-teman yang lagi nonton. Oke? Amin ya Allah. Terima kasih ya teman-teman. Mas Tulus pamit mundur dulu. Hari ini tuh bikin 2 video dan
Pelake wis garing. Terima kasih. Kalian di rumah lagi liburan ya. Mas Tulus hari ini ada kegiatan. Jadi wah alhamdulillah ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Mas Tulus minta maaf dari salah-salah kata ya. Mas Tulus pamit mundur. Jangan lupa di like, comment, subscribe ya. Sawer juga jangan lupa tombol terima kasih atau super thanks ya. Mas Tulus pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat tidur, mimpi indah. Siapa tahu buat tayang malam, ya kan? Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.